Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan tentang macam-macam diagram pada rekayasa perangkat lunak. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Wisnu Wardana. Dan Muhammad Ibrahim. Nama saya Bagas Mufakbillah. Nama saya Harun Al-Rashid. Nama saya Adi Susanto. Langsung saja kita ke pembahasan, dimulai dari Adi Susanto. Diagram sequence. Definisinya, suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan, memberi tanda atau petunjuk komunikasi di antara objek-objek tersebut. Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan perilaku pada sebuah skenario dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi, termasuk pesan yang dipakai saat interaksi. Semua pesan digambarkan dalam urutan pada eksekusi. Sequence diagram berkaitan erat dengan use case diagram, yang mana satu use case diagram akan menjadi satu sequence diagram. Next. Tujuan dari sequence diagram: menghubungkan rekrutmen kepada tim teknis, karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Merupakan diagram yang paling relevan untuk menguraikan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Analisa dan desain memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Menganalisa, mendesain, dan memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan sistem. Next. Manfaat sequence diagram: untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antara objek, juga interaksi antara objek, sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Next. Simbol atau komponen sequence diagram: aktor, merepresentasikan keterangan yang berada di luar sistem dan berinteraksi dengan sistem. Lifeline, menghubungkan objek selama sequence message dikirim atau diterima dan aktivitasnya. General, merepresentasikan entitas tunggal dalam sequence diagram. Next. Boundary, berupa tepi dari sistem seperti user interface atau suatu alat yang berinteraksi dengan sistem yang lain. Kontrol, elemen mengatur aliran dari informasi untuk sebuah skenario. Objek ini umumnya mengatur perilaku dan perilaku bisnis. Entitas, elemen yang bertanggung jawab menyimpan data atau informasi. Ini dapat berupa bins atau model objek. Activation, suatu titik di mana objek mulai berpartisipasi di dalam sebuah sequence yang menunjukkan objek mengirim atau menerima. Message, berfungsi sebagai komunikasi antar objek yang menggambarkan. Next. Message entry, berfungsi untuk menggambarkan pesan atau hubungan antara objek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Message to self, simbol ini menggambarkan pesan atau hubungan objek itu sendiri yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Message return, menggambarkan hasil dari pengiriman message dan digambarkan dengan arah dari kanan ke kiri. Next. Ini adalah contoh diagram dari kasus yang sedang kita pelajari, yaitu online shop. Di dalam diagram ini terdapat flow sesuai dengan sequence diagram. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Harun Al-Rashid. Data flow diagram atau yang disebut DFD. Pengertian DFD adalah
suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Dalam membuat sistem informasi ini, DFD sering dipakai. DFD dibuat oleh para analisis untuk membuat sebuah sistem dengan baik, di mana DFD ini nantinya dikasih kepada para programmer untuk memulai proses coding, yang mana para programmer ini melakukan sebuah coding sesuai dengan DFD yang dibuat oleh para analisis sebelumnya. Software yang digunakan pada pembuatan DFD antara lain EasyCast, Power Design 6, dan bisa menggunakan UML, Unified Manual Language. Next. Next. Mohon maaf, fungsinya belum dibacakan. Fungsi DFD. DFD merupakan alat dalam pembuatan suatu model yang memungkinkan profesional sistem dan berfungsi untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu sama lain yang menggunakan alur data, baik secara komputerisasi maupun manual. DFD ini merupakan suatu aplikasi pembuatan model yang paling banyak digunakan, khususnya bila fungsi-fungsi sistem adalah bagian yang kompleks dan lebih penting daripada data yang dimanipulasi sebuah sistem. Dengan nama lain, DFD ialah alat pembuat model yang memberikan penekanan ya hanya pada fungsi sistem. DFD merupakan rancangan program yang mengarah ke alur data melalui metode penguraian yang dapat digunakan untuk menganalisa maupun merancang sistem yang mudah diterima oleh profesional sistem ke pengguna maupun si pembuat sistem. Next. Simbol-simbol pada DFD. Di sini terdapat persegi yang diberi nama terminator. Fungsinya kesatuan di luar sistem eksternal yang memberikan input ke sistem atau menerima output dari sistem berupa organisasi orang atau sistem lain. Lalu lingkaran, proses, aktivitas yang mengelola input menjadi output. Lalu data flow, aliran data pada sistem antara proses, terminator, serta pada proses dan data store. Lalu data store menyimpan data pada database, biasanya berupa table. Next. Di sini ada contoh kasus DFD online shop, yang dimana di sini flow-nya mengarah ke berbagai terminator yang ada dan menuju titik pusat, yaitu sistem penjualan online. Terima kasih. Next. Kesimpulannya, jadi data flow adalah suatu langkah atau metode untuk membuat sebuah perancangan sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak ke sebuah sistem lainnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Definisi kelas diagram adalah kumpulan objek-objek dengan mempunyai struktur, behavior umum, relasi umum, dan semantik atau kata yang umum. Menurut Witten L. Jeffrey, kelas diagram adalah gambar grafis mengenai struktur objek statis dari suatu sistem, menunjukkan kelas-kelas objek yang menyusun sebuah sistem dan juga hubungan antara kelas objek tersebut. Jadi, kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Next. Fungsi atau manfaat kelas diagram. Menjelaskan suatu model data untuk program informasi
tidak peduli apakah model data tersebut sederhana maupun kompleks. Dengan menguasai kelas diagram, maka akan meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum skema dari suatu program, mampu menyatakan secara visual akan kebutuhan spesifik suatu informasi serta dapat berbagi informasi tersebut ke seluruh bisnis. Dengan kelas diagram dapat dibuat bagan secara terperinci dan jelas, dengan cara memperhatikan kode spesifik apa saja yang dibutuhkan oleh program. Hal ini mampu mengimplementasikan ke struktur yang dijelaskan. Kelas diagram mampu memberikan penjelasan implementasi independen dari suatu jenis program yang digunakan, kemudian dilewatkan di antara berbagai komponennya. Simbol kelas diagram. Nomor 1 ada simbol sebuah kelas pada struktur sistem. Di situ ada kotak pertama ada nama kelas, dan kotak kedua ada atribut, kotak ketiga ada operasinya. Yang kedua ini ada lingkaran. Lingkaran ini adalah simbol untuk interface atau dalam bahasa Indonesianya antarmuka. Lalu yang ketiga simbol association. Simbol ini garis yang digunakan untuk menghubungkan atau merelasikan kelas satu dengan kelas yang lainnya dengan makna umum. Yang keempat ada indirected association atau dalam bahasa Indonesianya asosiasi berarah. Simbol ini merupakan relasi antar kelas seperti yang di atas. Namun yang membedakan pada relasi ini adalah cara penggunaannya. Simbol ini digunakan jika kelas yang satu digunakan oleh kelas yang lainnya. Lalu yang kelima ada simbol generalisasi. Generalisasi digunakan untuk menghubungkan antar kelas dengan artian umum khusus. Yang keenam ada simbol aggregation atau dalam bahasa Indonesianya agregasi. Simbol ini menghubungkan antar kelas dengan makna untuk semua bagian. Jadi relasi ini digunakan jika kelas yang satu adalah semua bagian dari kelas yang lainnya. Yang keenam ada simbol dependensi atau dalam bahasa Indonesianya ketergantungan. Dependensi digunakan untuk menunjukkan operasi pada suatu kelas yang menggunakan kelas yang lain. Sebuah dependensi dilambangkan sebagai sebuah panah bertitik-titik. Lalu ada nilai-nilai kardinalitas. 0 sampai 1 itu 0,1, 0 atau 1 itu 0,1, 1 itu hanya 1, 0 titik bintang itu 0 atau lebih, 1 titik bintang itu 1 atau lebih, n itu hanya n dengan nilai n kurang dari 1, lebih besar dari 1, 0 titik n, 0 sampai n dengan n lebih besar daripada 1, 1 titik n, 1 sampai n dengan n lebih dari 1. Contohnya bisa dilihat di situ. Next. Kelas diagram online shop. Pelanggan, aplikasi, admin produk pembayaran itu adalah nama kelas. Lalu di dalam aplikasi itu ada daftar produk, pelanggan, admin. Itu adalah atribut-atributnya. Lalu yang menampilkan pilihan produk itu adalah operasinya. Nah, kenapa di sini ada hashtag? Hashtag itu artinya protected. Jadi misalkan ID pelanggan itu bisa dilihat dengan orang yang berwenang. Itu. Terus yang plus itu bisa dilihat oleh semua orang. Misalkan daftar produk kan bisa dilihat oleh semua orang. Nah, yang minus itu password. Password itu, minus itu artinya private. Private itu tidak bisa dilihat siapapun itu kecuali orang tersebut. Di sini saya memakai simbol association semua kecuali pembayaran ke pemesanan. Pembayaran ke pemesanan itu dependensi karena ketergantungan. Kalau nggak ada pembayaran, kalau nggak ada pembayaran, tidak ada akan pemesanan. Tidak ada akan pemesanan. Ya.
Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dipa. Use case diagram. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case diagram dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antar user suatu program sistem dengan sistemnya sendiri. Use case melalui sebuah cerita yang mana sebuah sistem itu dipakai. Use case juga dipakai untuk berbentuk perilaku atau behavior sistem akan dibuat, sistem yang akan dibuat. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antar pengguna atau aktor dengan sistem yang sudah ada. Fungsi use case diagram dapat menggambarkan urutan aktivasi proses yang ada pada suatu sistem dan dapat menggambarkan proses bisnis dan juga urutan aktivasi yang ada dalam suatu proses. Simbol pada use case dan keterangannya. Simbol bergambar orang adalah aktor yang mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Use case yang berbentuk lonjong ini yang adalah bulat lonjong ini adalah use case APK. Use case abstrak adalah abstrak dan interaksi antara sistem dan aktor. Tanda panah ini adalah association abstrak dari penghubung antara aktor dengan use case. Panah patah-patah ini adalah generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang bawahnya adalah include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang di bawahnya adalah extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Ini adalah contoh kasus use case diagram. Yang pertama adalah gambar orangnya adalah yang paling atas adalah non-member. Setelah itu dia berprestasi dan akhirnya dia menjadi member. Yang sebelum jadi member atau non-member, dia hanya bisa melihat barang dan mencari iklan. Setelah registrasi, dia bisa memasang iklan, mencari iklan, membuat favorit, menghapus iklan, dan melakukan pemesanan. Untuk admin sendiri dapat memblok member, melayani pertanyaan konsumen, dan mengawasi transaksi jual yang di dalam. Semua status itu di dalam pada use case. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bagas. Tetapi kesimpulan di sini adalah use case diagram ini memaparkan sebuah proses kegiatan dan proses bisnis yang dilakukan oleh pengguna atau aktor pada diagram use case. Tiap proses digambarkan dalam sebuah use case berbentuk yang oval yang dengan relasi yang ada di dalamnya. Selanjutnya, Bagas. Activity diagram. Pengertian activity diagram. Activity diagram ialah sesuatu yang menjelaskan tentang alur kegiatan dalam program yang sedang dirancang. Bagaimana proses awal berakhir, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Activity diagram juga dapat menjelaskan metode paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram adalah state diagram khusus, yang mana state ini berfungsi sebagai action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh akhir state sebelumnya atau internal processing. Next. Tujuan activity diagram. Menjelaskan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Proses diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram atau DFD pada perancangan terstruktur. Yang keempat, bermanfaat apabila Anda membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan suatu metode agar mudah memahami proses secara keseluruhan. Yang terakhir, activity diagram dibuat berdasarkan beberapa use case pada use case diagram. Simbol atau komponen activity diagram. Yang pertama itu ada activity memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua ada action, state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Yang ketiga itu ada initial node
bagaimana objek dibentuk atau diawali. Yang keempat, ada activity final node, bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Yang kelima itu ada decision, digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Dan yang keenam itu ada line connector yang digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol yang lainnya. Berikut adalah contoh flow activity diagram online shop. Jadi yang pertama itu kita searching item sampai dapat, kalau tidak ketemu kita ya cari sampai dapat. Setelah itu ada view item. Habis itu kita menambahi barang belanjaan kita. Nah, setelah ditambahi itu ada dua pilihan, yaitu lihat isi keranjang belanja, atau kita mau edit seperti menambah atau mengurangi barang belanjaan kita. Setelah itu kita konfirmasi orderan kita, lalu sampai pada pembayaran. Ada dua metode pembayaran, yaitu credit card atau PayPal. Setelah melakukan pembayaran, kita menunggu barang kita dikirim lalu sampai. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh.